pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum, dan dari tim penuntut umum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan selama nanti masa persidangan. Alasan penahanan hal itu? Ada beberapa hal, salah satunya ya yang bersangkutan takut melarikan diri, itu yang pertama. Kemudian ada menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi. Ini hanya untuk mempercepat proses saja. Pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum, dan dari tim penuntut umum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan selama nanti masa persidangan. Alasan penahanan hal itu? Ada beberapa hal, salah satunya ya yang bersangkutan takut melarikan diri, itu yang pertama. Kemudian ada menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi. Ini hanya untuk mempercepat proses saja. Tapi benar nggak bang, nangis-nangis bang di dalam? Panggilan ketiga pak. Gimana? Ini sudah panggilan ketiga dia mangkir. Oh enggak, ini langsung kita tangani kok. Bang tadi benar nangis-nangis di dalam? Sepanjang pengetahuan kita sih enggak sih. Enggak, Vicky nggak nangis. Pak, tadi kan Ya sempat ada biasa lah. tadi sempat ada penuturan bahwa adanya ketakutan melarikan diri. Apakah memang Vicky tidak kooperatif? Semua pasti berpotensi ke arah sana. Tapi tujuan kita menahan sesuai dengan yang di hukum acaranya. Jadi memang kita itu salah satunya saja. Salah satunya. Tadi permintaan Vicky apa mungkin bang, atau pembelaannya gimana? Nggak ada. Kalau pembelaan terhadap perkaranya bisa mungkin nanti di persidangan nanti. Selama ini kan masih percaya diri, nggak akan ditahan tuh. Karena masih status istrinya sama ini juga. Kalau hal itu kita tidak melihat ke arah sana. Tetap ditahan ya? Tetap ditahan. Pak, ini biasanya berapa lama penahanannya Pak? Kita melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. 20 Pak, hari. tapi dari pihak Vicky ada upaya ingin maksudnya rubah status jadi tahanan kota nggak sih pak? Ada permintaan? Pasti, karena itu hak. Itu haknya Pak Vicky untuk melakukan. Dari pihaknya mereka punya hak untuk memohon. Tapi nanti kita putuskan. Menutup kemungkinan nggak kalau akan ada tersangka baru? Kalau tersangka baru sih kita lihat aja di persidangan. Biasanya ada perkembangan seperti itu ada di persidangan nanti. Di urutan Salemba bakal dipisahkan atau gimana mengingat dari Covid? Tentu protokol Covid tetap dilakukan oleh Rutan tentunya dalam menerima tahanan baru atau titipan tahanan dan lain sebagainya, itu pasti ada protokol kesehatannya, pasti ada. Bakal dipisahkan juga nggak sih? Kalau dipisahkan atau tidak itu teknisnya Rutan Salemba, nanti boleh dikonfirmasi ke sana. Tapi pasti protokol kesehatan, protokol new normal tentunya pasti dilaksanakan. Selanjutnya gimana? Ada batasan waktu untuk pengajuan penahanan. Ya, selama dia ditangani oleh baik itu penyidik, penuntut umum maupun nanti hakim, bisa, boleh. Harus ada penjamin? Pasti penjamin, kemudian harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana lah. Sempat memohon tadi Pak untuk di dalam Langsung gitu di situ? Ya, pasti tentu karena memang mau ditahan kan pasti. Tapi sekali lagi itu sudah keputusan dari penuntut umumnya, jadi mohon dihargai. Berarti tidak benar ya Pak kalau Vicky sudah 3 kali mangkir atas panggilan? Mangkir atau tidaknya pelaksanaan tahap 2 maksudnya. Sepanjang kami perhatikan sih nggak ada. Kalau adiknya Vicky tadi masuk di dalam, ada sangkut paut mungkin? Nggak ada. Kan memberi support. Memberi support ya? Iya, memberi support. Terima kasih Pak. Dikit. Raffi. Dikit. Dikit.
Dikit aja. Dikit terkait ini Vicky ditahan. Iya, tadi Vicky jam 3 sore itu masih berkabar sama gue. Terus jam 4:30 atau jam berapa udah nggak bisa dihubungin lagi. Tapi dia cuma pesan titip anak-anaknya itu aja sih. Dan sebenarnya kan di Oke Bos 3 minggu lalu dia udah 3 minggu tuh udah emang udah kurang konsen lah gitu. Terus ke minggu kemarin tiba-tiba dia ke rumah gua malam-malam. Vi, gua mau curhat-curhat tapi nggak apa-apa deh. Bikin di YouTube lu bikin segmen curhat kayak bikin apa? Ya udah gua bilang podcast aja deh. Kirain gua tuh podcast biasa gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol bencana-bencana tiba-tiba minggu lalu dia ngasih, pas di podcast itu dia mungkin udah kebawa suasana kali jam 1:30 malam dia ngasihin gue surat dia dipanggil sama kepolisian dari minggu lalu, semingguan lalu. Gue kaget kan, aduh, Vicky akhir cerita di sana dia meluapkan isi hatinya aja sih. Waktu itu kan gue bilang gue mau nayangin nggak enak, cuma tadi sih dia udah bilang nggak apa-apa kalau memang isi hati gue biar orang-orang tahu, dia bilang gitu. Ya udah sih tadi intinya ya gue doain dia supaya bisa kuat jalan, tapi gue tahu dia kuat gitu sih. Oke, ini kan sendiri berdua kan satu program nih, itu gimana? Lanjutannya gimana? Wah, kalau lanjutannya bener-bener aku nggak tahu, ini baru hari ini nih. Tadi tuh udah nggak bisa komunikasi lagi sama Vicky-nya, jam 4 sore udah nggak bisa komunikasi lagi. Tapi sama adiknya tadi udah komunikasi. Cuma terakhir kan Vicky bilang amanah jagain anaknya. Dia sih udah nggak mikirin kerjaan atau apapun, yang penting anaknya. Nanti ya ini kan baru tadi nih dia, maksudnya eksekusi tanda kutipnya, maksudnya dari kepolisian langsung mungkin dibawa ke kejaksaan atau apa, aku juga kurang begitu paham sih. Ya tapi kita ikutin prosedurnya aja sih. Tadi Vicky belum nggak bisa gue hubungin lagi ya. Nanti mungkin sambil kita menunggu, kalau bisa dijenguk pasti kita kesana. Thank you ya teman-teman. Aku live lagi Ada ini mau 7:30. dijenguk dia juga nggak? Iya pasti nanti aku.